Jumat, 3 April 2026. Kota Bandung kembali diguyur hujan dengan intensitas tinggi sejak tengah hari. Namun, kali ini air yang turun bukan satu-satunya masalah. Angin kencang yang berembus di wilayah Sumur Bandung menciptakan situasi darurat di salah satu kawasan paling padat, yakni Jalan Purnawarman. Sekira pukul 3 sore, perhatian warga dan pengunjung Bandung Electronic Center atau BEC teralihkan oleh sebuah insiden yang nyaris memakan korban jiwa. Sebuah reklame berukuran besar di Kelurahan Babakan Ciamis ambruk setelah tak kuat menahan hantaman angin kencang yang menyertai hujan lebat. Kejadian ini seketika mengubah ritme kesibukan di pusat elektronik tersebut menjadi kepanikan singkat dan kemacetan yang mengular. Berdasarkan pantauan di lokasi kejadian, reklame berukuran raksasa tersebut roboh dengan posisi yang sangat membahayakan. Beruntung, sebuah kebetulan yang menyelamatkan terjadi sore itu. Struktur besi reklame yang berat tersebut tidak langsung menghantam aspal jalanan, melainkan tersangkut dan tertahan oleh untaian kabel listrik dan kabel telekomunikasi yang melintang di atas jalan. Andai saja kabel-kabel tersebut tidak ada, reklame besar itu dipastikan akan jatuh tepat ke badan jalan yang saat itu tengah dipadati oleh pengendara motor dan mobil. Tidak adanya korban jiwa maupun luka-luka dalam insiden ini dianggap sebagai mukjizat kecil di tengah cuaca buruk. Meski demikian, posisi reklame yang menggantung di atas kabel menciptakan ancaman baru yang memaksa pihak kepolisian segera menutup akses jalan demi keamanan warga. Salah seorang saksi mata di lokasi, Mulyana, seorang pedagang berusia 27 tahun, menceritakan detik-detik mencekam saat struktur besi itu menyerah pada angin. Menurutnya, kejadian berlangsung sekira pukul 1 siang saat hujan sedang deras-derasnya. Mulyana yang tengah berteduh dikagetkan oleh suara dentuman dan gerakan cepat benda besar yang tiba-tiba jatuh ke arah jalan. Dampak dari robohnya reklame ini tak hanya dirasakan oleh para pengendara, tetapi juga warga sekitar. Karena menimpa kabel utama milik PLN, aliran listrik ke sejumlah rumah warga di sekitar Kelurahan Babakan Ciamis padam total. Ironisnya, sementara pemukiman gelap gulita, lampu-lampu di pertokoan sekitar Jalan Purnawarman dilaporkan masih tetap menyala normal, menciptakan kontras suasana di tengah proses evakuasi yang sedang berlangsung. Memasuki pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, tim gabungan dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Diskar PB Kota Bandung tiba di lokasi. Proses evakuasi tidak berjalan sederhana mengingat ukuran reklame yang sangat besar dan bebannya yang kini bertumpu sepenuhnya pada kabel-kabel listrik yang masih bertegangan. Petugas harus bekerja ekstra hati-hati dengan melibatkan teknisi dari PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN untuk memutus arus terlebih dahulu sebelum melakukan pemotongan struktur. Alat-alat khusus, termasuk tangga hidrolik dan mesin pemotong besi, dikerahkan ke lokasi. Selama proses evakuasi yang rumit ini, pihak kepolisian terpaksa menutup total akses jalan dari kedua arah. Kendaraan yang hendak melintas menuju area BEC dialihkan ke jalur alternatif, menciptakan kepadatan di ruas-ruas jalan pendukung di sekitarnya. Hingga laporan ini diturunkan, petugas gabungan masih berjibaku di lapangan untuk memastikan reklame tersebut benar-benar dapat disingkirkan tanpa merusak infrastruktur lebih lanjut. Insiden di Jalan Purnawarman ini menjadi pengingat keras bagi pemerintah kota dan penyedia jasa periklanan mengenai pentingnya audit kelaikan struktur reklame, terutama di tengah kondisi cuaca ekstrim yang kini sering melanda kota Bandung. Kesigapan petugas di lapangan memang berhasil mencegah jatuhnya korban, namun kerugian material dan terganggunya aktivitas publik tetap tak terhindarkan. Warga dihimbau untuk tetap waspada saat berkendara di tengah hujan angin, terutama saat melintasi area dengan papan reklame atau pepohonan besar. Kejadian sore ini adalah pengingat bahwa di balik megahnya papan iklan kota, terdapat tanggung jawab besar akan keselamatan setiap jiwa yang melintas di bawahnya. Ini jatuh sekitar jam 1-an, angin kenceng sama hujan. Lagi di mana waktu posisinya? Lagi di situ, lagi berteduh. Iya, tiba-tiba aja langsung jatuh. Tapi di sekitaran billboard ini nggak ada orang, nggak? Nggak ada, alhamdulillah nggak ada korban jiwa. Sudah menghubungi petugas? Udah katanya tadi. Lagi menuju ke sini ya? Iya. Langsung tiba-tiba jatuh atau ada suara apa dulu gitu? Enggak, tiba-tiba jatuh langsung.
soalnya anginnya kenceng pisan gitu. Dampaknya apa aja? Ada Yang korban? Alhamdulillah Nggak ada ya? nggak Tapi ada. kendaraan yang lewat ada banyak. Ada banyak cuman Nggak ada yang tertimpa. ya soalnya ada kabel ketahan sama kabel. Jadi kabel mati, lampu mati berarti ya? Eh, Enggak. enggak itu. Sebagian ada yang masih. Ya sebagian doang. Siap. Pas hujan besar, kebetulan pejalan kaki lagi berteduh, nggak ada yang lewat arus jalan agak sepi. Nah, tiba-tiba langsung roboh pas hujan angin. Itu kondisinya tadi hujannya deras, disertai angin Deras. berapa lama tadi? Lama? Berapa lama tadi? Ya sekitar 3-4 menit ada. 30 menit. Ada korban jiwa nggak sih? Alhamdulillah nggak ada karena ini tertahan oleh kabel kabel. Dampaknya sendiri berarti apa bagi untuk rekaman? Ya dengan adanya sebetulnya sebelumnya saya itu udah komplain ke pihak MPI. Ini kan yang punya MPI, bahkan sampai sekarang nggak ada iklan. Saya nunggu kalau datang pihak MPI pasang, saya suruh minta dibongkar. Karena ini kan sangat membahayakan. Berarti ini tuh yang mau ditertibkan sama Satpol PP, Pak? Ya betul. Betul kan? Iya betul. Saya kan ini saya tanya izinnya ternyata nggak ada. Saya tanya ke pihak pemilik rumah, ke Pamanulang ataupun ke toko kue Merdeka, ternyata nggak ada izin, dia langsung nancep lagi. Ada kabar Pak kapan mau ditertibkan katanya Pak? Oh kalau itu sih Belum ya? belum. Ini udah berapa lama Pak kejadiannya? Kalau ini sekitar 10 tahunan ada. Sebelum saya jadi RW. Artinya ini reklame ilegal Pak yang roboh ini Pak? Ya anggap aja ilegal karena nggak ada. Izinnya habis ya? Nggak ada izinnya? Kalau izin sih nggak ada kayaknya sih. Bukan habis. Kalau emang ada harus ditunjukin ke lingkungan. Oh siap. Kalau misalkan ada izin ke lingkungan, ini ada izinnya, ini nggak ada. Siap. Bahkan saya meminta dipotong juga nggak bisa. Kira-kira ketinggiannya berapa meter ini Pak? Reklame? Waduh lumayan tinggi nih. Berapa meter kira-kira terkira? Kalau untuk ininya sekitar 6 meter. 6 meter ya? Ya 6 meter untuk billboardnya. Belum ke bawahnya itu ya adalah sekitar 10 meter. Kalau di Jalan Purnawarman ini ada lagi nggak reklame yang Kalau jam ingin dirubuhkan lagi gitu kalau karena udah diizinkan? Jadi Bapak kan ya kalau tanpa ada izin ya saya minta ke pihak Satpol PP minta diizin. Tertibkannya? selain ini Pak? Ya kalau yang lain sih alhamdulillah selama ini ya ada izinnya gitu. Oh. Kalau yang ada izin ya kita nggak izin. Kalau ini kan saya jadi pertanyaan. Bahkan dia nyolong kalau mau pasang billboard tuh. Kadang-kadang malam kalau pas kita lagi pada ini dia pasang.